Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Pergerakan Muhammadiyah dalam Penyebaran Islam. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang latar belakang didirikannya dilandaskan pada pengkajian dan pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang sangat berpengaruh di Indonesia. Muhammadiyah menerapkan konsep tajdid dan ijtihad serta menghindari taklid. Menurut bahasa, dari bahasa Arab Muhammad, nama Nabi dan Rasul, kemudian mendapat tambahan ya nisbiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW. Menurut istilah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Zulhijjah atau 18 November 1912 di Jogja. Lambang Muhammadiyah matahari, yaitu matahari yang memancarkan 12 sinar yang mengarah ke segala penjuru, dan di tengah terdapat tulisan dengan huruf Arab Muhammadiyah. Maknanya memiliki kekuatan memancarkan sinar panas yang sangat berguna bagi kehidupan biologis semua makhluk hidup yang ada di bumi. Berharap dapat menjadi penyebab lahir dan berlangsungnya kehidupan spiritual berupa ajaran Islam, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Warna putih pada seluruh gambar melambangkan kesucian dan keikhlasan, warna hijau pada dasar melambangkan kedamaian dan kesejahteraan. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Masuknya Islam di Indonesia dari pedagang-pedagang India. Indonesia pada waktu itu menganut paham animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Selain pemahaman Islam dari pedagang India, pengaruh mistisisme di Indonesia pun turut memberi warna. Para ulama mencoba menggerakkan masyarakat melalui waktu-waktu yang sangat menguntungkan dalam pendidikan. Kebangkitan Islam mulai berkembang. Serikat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1905, di Solo 1911, Muhammadiyah Jogja 1912, Persis di Bandung 1920, NU di Surabaya 1926. Persatuan Tarbiyah Indonesia di Bandung, Bukit Tinggi 1930. Dari hadirnya Serikat Dagang Islam secara politik, Muhammadiyah tampil sebagai organisasi sosial, pendidikan, dan dakwah yang antara lain diarahkan kepada sebagai agama yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, serta menyederhanakan konsep kemusliman. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta tahun 1968 Masehi dengan nama Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama Muhammadiyah berharap baik dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya. Dua faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu faktor subjektif. Bisa dikatakan sebagai faktor utama, yaitu pendalaman dan pengkajian Ahmad Dahlan pada Al-Quran baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Ayat-ayat Al-Quran ini ditelaah dengan teliti, dipertanyakan asbabun nuzulnya serta apa yang dilakukan setelahnya. Salah satu contoh dari Quran Surat Al-Imran, beliau tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor objektif. Berasal dari internal, yaitu ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan. Lalu faktor eksternalnya, faktor yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia seperti semakin meningkatnya misi-misi kristenisasi, pengaruh animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Menurut pendapat Profesor Mukti Ali, seperti dikutip Dr. Haidar Nasiro, ada 4 faktor yang cukup menonjol yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah.
Yang pertama yaitu ketidakberhasilan dan campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu ketidakefektifannya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu aktivitas misi-misi kristenisasi. Dan yang keempat yaitu sikap acuh tak acuh, malah kadang sikap merendahkan dari golongan intelijensia terhadap Islam. Adapun latar belakang lahirnya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berawal dari adanya penetrasi bangsa Eropa, khususnya Belanda, serta munculnya Islam kota atau Islam modern yang secara lebih langsung melemahkan kekuatan politik ulama. Islam kota ini tumbuh dalam akar kultural yang sangat berlainan dengan sebelumnya. Mereka mulai mengenal ide-ide Barat melalui pendidikan Barat. Pada awal abad 20, struktur sosial politik menggantikan peran ulama dan bangsawan tradisional yang dikenal tiga pemimpin politik dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kaum intelektual baru yang berpaham sekuler, yang kedua golongan Islam modern yang lahir dari gerakan reformisme, pemikiran Islam dan Islam tradisional yang tetap memegang tradisi sebagai reaksi terhadap pembaharuan Islam. Lalu yang ketiga yaitu kelompok status quo yang disokong oleh Belanda. Hal itu yang melatar belakangi berdirinya gerakan-gerakan Islam seperti Serikat Dagang Islam pada tahun 1909, Serikat Islam pada tahun 1911, Muhammadiyah pada tahun 1912, dan NU pada tahun 1962. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan didirikan organisasi Sadar yang akhirnya berubah menjadi Muhammadiyah yang diketuai Muhammad Nur Diponre yang melakukan dakwah lewat pendidikan dengan memberantas buta huruf dan membentuk taman bacaan, mendirikan musola, dan lebih menggiatkan tablik atau ceramah keliling kampung sekitar distrik Gantarang pada tahun 1930. Karena Bulukumba menyatakan bahwa pemerintah hanya bisa memberi izin membuka sekolah hanya kepada organisasi yang diakui oleh pemerintah. Maka sepakatlah Sadar mengalihkan organisasi itu menjadi Muhammadiyah. Maka Muhammad Nur bersama dengan Muhammad Qasim ke Makassar menemui Kiai Haji Abdullah menyampaikan kesepakatan tersebut dan minta agar Muhammadiyah Ponre diresmikan. Maka pada tahun 1932 Muhammadiyah Grup Ponre diresmikan. Perkembangan pergerakan Muhammadiyah, yang awalnya merupakan suatu organisasi yang berupaya melakukan pembaharuan kualitatif, akhirnya menimbulkan dampak kuantitatif, yakni banyak menimbulkan dampak sosial. Peran Muhammadiyah dalam penyebaran Islam. Muhammadiyah memiliki semboyan sedikit bicara, banyak kerja, yang benar-benar dibuktikan dengan amaliyah, seperti pada bidang-bidang berikut. Yang pertama yaitu bidang keagamaan. Terbentuknya majelis pada tahun 1927 memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Memberi penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan hisab atau astronomi yang sesuai dengan jalan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua yaitu bidang pendidikan, perpaduan antara sekolah-sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu-ilmu keagamaan. Yang ketiga yaitu bidang kemasyarakatan, mendirikan RS modern lengkap dengan segala peralatan, balai-balai pengobatan, rumah bersalin, dan panti asuhan. Yang keempat yaitu bidang politik, bukan organisasi politik dan juga tidak menjalin partai politik, tetapi Muhammadiyah berhasil menentang dan berhasil membebaskan perkembangan Islam dari tekanan pemerintah kolonial Belanda, mempelopori berdirinya Partai Islam di Indonesia serta ikut menanamkan rasa nasionalisme. Perjuangan Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan berorientasi pada purifikasi menjadikan Muhammadiyah mampu bertahan hingga sekarang ini. Sehingga pada tanggal 24 sampai 27 Januari 2002, secara formal dakwah kultural digagas dan menjadi keputusan sidang Tanwir di Denpasar, Bali, yang fokus dakwanya pada penyadaran iman sehingga umat bersedia menerima dan memenuhi seluruh ajaran Islam meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dengan memperhatikan tahapan perubahan sosial berdasarkan pluralitas keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, dan politik suatu masyarakat, sehingga akhirnya tahapan ideal masyarakat Islami dapat tercapai. Lalu kelebihan pada jurnal ini adalah terletak pada pembahasan yang detail dan terperinci mulai dari awal mula Muhammadiyah didirikan hingga perkembangannya sampai saat ini. Dalam jurnal itu juga
menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya. Tetapi ada beberapa istilah kata yang agak sulit dimengerti oleh orang awam dalam membacanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.